Halo sahabat pendidik di seluruh Nusantara. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu berhubungan tentang kegiatan non mengajar sebagai bagian dari kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020 yang saya ikuti secara daring. Jadi saya dengan kepala sekolah saya berkonsultasi dan saling berunding untuk menentukan kegiatan non belajar yang bisa saya terapkan. Nah, kepala sekolah saya memutuskan agar saya membuat jadwal ujian yang berinovasi dari sebelum-sebelumnya dan juga denah ujian yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Maka berikut hasil yang sudah saya rancang. Ya, jumlah lokal atau jumlah rombel yang ada di sekolah tempat saya mengajar yaitu ada 5. Jumlah siswa kelas 10 ada 48 siswa. Jumlah siswa kelas 11 ada 45 siswa. Jumlah siswa kelas 12 ada 7 siswa. Ya, memang sedikit saudara-saudara, karena memang saya mengajar di daerah 3T. Jadi memang sedikit siswanya yang ada di sekolah kami. Nah, di sini saya merancang yaitu ada 2 sesi ujian. Yang pertama sesi pagi sesuai jadwalnya bisa dilihat di sini. Untuk les pertama mata pelajaran agama di kelas 10 yaitu pukul 7.30 sampai pukul 9. Lalu nanti untuk fisikanya pukul 9.30 sampai pukul 11. Nah, di sesi siangnya pukul 12.30 sampai pukul 14. Lalu untuk les keduanya pukul 14.30 sampai pukul 16. Jadi ada 2 sesi, pagi dan siang saudara-saudara. Lalu untuk rombel atau ruang ujian saya buat ada 5. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5. Nah, ruang 4 dan ruang 5 inilah nanti yang akan mengisi jadwal sesi siang saudara-saudara. Nah, setiap ruangan kecuali ruang 3 itu berisi dari 2 tingkatan kelas. Ada kelas 10 dan kelas 11. Ini adalah inovasi yang sudah saya buat dari kegiatan ujian sebelumnya. Jadi biasanya dulu di sekolah kami itu kalau ujian misalnya kelas 10 ATPH, maka dia tetap satu ruangan itu berisi kelas 10 ATPH semua. Kenapa seperti itu? Karena memang ruangannya yang terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya karena memang seperti itu sudah biasanya dibuat oleh sebelum saya pun ada di situ, sudah seperti itu. Nah, inilah saya buat inovasinya. Jadi satu ruangan berisi 2 tingkatan, sehingga tidak ada lagi kerjasama antar siswa dalam menyelesaikannya. Bukan saya bilang pasti tidak ada, tapi meminimalisir kemungkinan itu terjadi dengan mata pelajaran yang berbeda untuk kedua tingkatan itu. Jadi contohnya hari Senin 7 Desember 2020. Nah, les pertama sesi pagi pukul 7.30 sampai pukul 9 itu ada mata pelajaran agama untuk kelas 10-nya. Nah, kelas 11 ya di ruang yang sama, mata pelajarannya adalah produktif. Begitu juga untuk les keduanya. Di kelas 10 tersebut mata pelajaran fisika, sedangkan untuk kelas 11 ya bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara saya mengaturnya di dalam denah ruangan? Seperti ini saudara-saudara. Nanti setiap ruangan akan berisi maksimal 20 orang siswa. Maksimal. Mungkin saja nanti ada yang tidak sampai 20. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak antar meja ini, baik ke antar meja siswa ataupun siswa dengan pengawas, itu nantinya akan kita buat minimal 1 meter. Sehingga protokol kesehatan tetap terjaga saudara-saudara. Itu juga alasannya kenapa saya buat 2 sesi, ada sesi pagi dan sesi siang. Itu agar tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi menghindari banyaknya siswa yang berkumpul di saat yang bersamaan saudara-saudara. Nah, dengan adanya 2 sesi ini maka memangkas setengah jumlah dari siswa, setengah dari jumlah siswa yang ada di sekolah untuk bertemu. Begitulah kira-kira saudara-saudara. Jadi kira-kira 50% dari jumlah siswa yang ada di sekolah saya itu akan bertemu pagi, 50% yang lagi akan datang siang hari, seperti itu.
Jadi seperti itu aja yang bisa saya jabarkan saudara-saudara. Nah, di sini terlihat kelas 10 bersebelahan dengan kelas 11. Lalu di sebelahnya lagi baru ada kelas 10, di sebelahnya lagi kelas 11 lagi, di belakang kelas 11 ya baru ada kelas 10. Begitu seterusnya, saudara-saudara. Jadi kita silang-silang. Sehingga integritas ataupun kualitas ujiannya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Diharapkan bisa lebih baik. Itulah kira-kira inovasi yang saya buat untuk kegiatan non mengajar yang ada di sekolah saya. Demikian bisa saya sampaikan saudara-saudara, kira-kira dapat membantu saudara-saudara pendidik dimanapun berada. Terima kasih, salam hormat saya untuk kita.